Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbaran wa awsana bittarahumi lahuma kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum ridha tuhibbu bihi jawami'a ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang pastinya kita tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua di hari pemberian syafaat kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarramin, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinanah, Ibu Ustazah Tati Mariati, Hadratul mukarramin, para dewan asatidz, Bapak Ustaz Jalaluddin Bulkini, Ibu Ustazah Siti Masyito, dan yang saya hormati para sesepuh, para ustazah, alhamdulillah hadir di hadapan kita semua. Ibu Ustazah Asia, Ibu Ustazah Mulyati, Ibu Ustazah Muhibbah, Ibu Ustazah Abul, Ibu Ustazah Janeng, Ibu Ustazah Badriah, dan para ibu-ibu ustazah yang lainnya. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi tetap namanya ihtiram, takzim itu tetap harus ada. Tapi saya tetap takzim dan ihtiram kepada ibu-ibu semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi hakikatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, maha kuasa dan maha
untuk menjadikan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini itu menjadi taat dan beriman semuanya kepada Allah. Pun begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Maha Bisa, dan teramat sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan semua makhluk yang ada di atas bumi ini itu ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua jalan, dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih di antara satu dari dua jalan tersebut. Adapun manusia memilih salah satu di antara dua jalan tersebut, maka itu akan menentukan keberadaannya nanti ketika di akhirat. Karena masing-masing dari pilihan itu sudah ada tempatnya masing-masing, yaitu surga dan neraka. Di dalam surat Al-Balad ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kemudian dalam kajian tafsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan dua jalan dan telah menunjukkan jalan itu melalui fitrah. Fitrah manusia itu apa, Bu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keturunan anak Adam, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan persaksian, bahwasanya Allah berkata dengan persaksian itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Lalu dia menjawab, bala, betul, kami telah bersaksi. Surat Al-Isra ayat 97. Supaya nanti nggak ada alasan lagi ketika di hari kiamat kita lengah atau nggak tahu tentang keesaan Allah. Ketika sebelum ruh kita ditiup, itu Allah sudah mempersaksikan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhan? Qalu bala syahida. Cuma kita nggak sadar, semua manusia nggak sadar, karena sebelum ruh ditiupkan. Referensinya surat Al-Isra ayat 97.
Kemudian melalui akal. Jadi di antara dua pilihan itu Allah sudah memberikan petunjuk. Tadi melalui fitrah. Selain fitrah manusia itu mengesahkan Allah, kemudian yang sering kita dengar, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu, adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui akal, apa yang ada dan apa yang terjadi di atas muka bumi itu hakikatnya pada dasarnya itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran, kekuasaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kami juga telah memberikan petunjuk-petunjuk yang lain. Lalu manusialah yang memilih jalan hidupnya, apakah dia akan memilih jalan kesesatan atau jalan kebenaran. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita sudah hafal, sudah mengerti dan sudah tahu apa itu iman. Ada berapa jumlah daripada rukun iman? Kita pasti sudah paham betul, sudah mengetahui. Dan kita juga tahu semua dari rukun iman itu wajib kita imani. Tidak ada yang sunnah kita imani. Kali iman kepada Allah wajib, tapi iman kepada kitab-kitabnya itu sunnah. Kali gitu bukan? Kira-kira gitu enggak? Wajib semua kita imani. Tapi pada zaman dahulu kala banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Beriman kepada Allah tapi ingkar kepada nabi-nabinya. Beriman kepada nabinya tapi ingkar, gak percaya sama kitabnya. Beriman kepada kitabnya tapi gak percaya, ingkar terhadap malaikat. Semua secara utuh, secara menyeluruh sudah semestinya kita wajib untuk mengimani keseluruhannya secara utuh. Terdapat satu kisah pada zaman dahulu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, satu ketika Abu Jahal berkata kepada pengikutnya, apakah kalian melihat Muhammad menempelkan dahinya bersujud melaksanakan sholat di hadapan kalian? Lalu mereka menjawab, ya, kami melihatnya. Lalu Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, aku akan menginjak-injak lehernya dan menempelkan dahinya ke tanah. Lalu bergegaslah Abu Jahal ini, bergegas menuju Rasulullah SAW dan mendapati beliau sedang melaksanakan sholat. Kemudian Abu Jahal yang tadinya sesumbar, yang tadinya sombong, yang tadinya ingin menginjak-injak lehernya dan membenamkan jidatnya, dahinya Rasulullah ke tanah, tiba-tiba mundur, kaget, hampir mendekati Rasulullah. Lalu pengikutnya bertanya, ada apa wahai Abu Jahal?
Ketika aku mendekat, aku melihat ada parit dari api. Parit itu kayak galengan ya, ya solokan, solokan. Iya, benar, susukan, ya, susukan, solokan, galengan main yang padi ya. Iya, dia kayak solokan, benar. Ada parit dari api dan ada satu makhluk yang besar yang menyeramkan. Makhluk itu bersayap. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya sedikit lagi Abu Jahal maju, niscaya akan dihantam oleh malaikat dan tubuhnya akan hancur terkoyak-koyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Hadirat jamaah Majlis Ta'lim Nurul Islam, hakikatnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, dan begitu juga keburukan-keburukan yang kita lakukan itu akibatnya akan kembali kepada diri kita. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kalau kalian berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, niscaya keburukan itu juga akan kembali akibatnya kepada kalian. Jangan pernah kita berkata bahwa kita ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu enggak butuh ibadah kita. Allah itu enggak butuh sholat kita. Allah tidak butuh sedekah kita. Allah juga enggak butuh haji kita. Kita sholat, manfaat sholat kembali untuk kita. Kita sedekah, hikmahnya dan manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Pun begitu juga kita berhaji, pahala dan manfaat daripada haji itu akan kembali kepada kita. Jadi hakikatnya kita beribadah untuk diri kita sendiri. Jadi pilihan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita kufur, Allah enggak rugi. Kalau kita beriman juga, Allah enggak untung. Untung enggak Allah kita beriman? Ya, enggak untung. Rugi enggak Allah kalau kita kufur? Justru kita yang rugi kalau kita kufur. Kan ada dua pilihan, masing-masing pilihan itu punya tempatnya masing-masing. Kalau mau kufur berarti tempatnya nanti di neraka. Kalau mau beriman berarti tempatnya di surga. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri kita tentang hakikatnya Allah menghadirkan diri kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.